Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih dalam suasana Idul Fitri, saya Eko Wahyudi dan rekan saya Muhammad Afid Haryanto mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di sini kami akan mepresentasikan hasil poster skripsi kami yang berjudul Optimasi Produksi Biodiesel dari Mikroalga Botrytis browni menggunakan metode Shockstrand, Shock Lab Extraction and Esterification. Dengan dosen pembimbing kami, Bapak Fandi Angga Prasetya SSI MSI dan juga Bapak Irfan Adi Jolili STP MP. Oke, yang melatar belakangi dari pembuatan skripsi kami yaitu energi fosil merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan sampai saat ini. Bahkan menurut data yang dirilis oleh Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Manusia pada tahun 2019 mengemukakan bahwa penggunaan energi minyak bumi di Indonesia itu mencapai 41,73%. Hal ini sebanding dengan data yang dirilis oleh United States Energy Informasi dan juga Administrasi bahwa konsumsi minyak di Indonesia dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Hal ini sebanding terbalik dengan produksi minyak di Indonesia yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini jika dibiarkan secara terus-menerus, tidak dipungkiri bahwa impor minyak dan juga eksploitasi minyak di Indonesia akan semakin gencar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan minyak di Indonesia. Nah, jika kondisi ini tetap dibiarkan, maka Indonesia tinggal menunggu waktu untuk mengalami yang namanya krisis energi. Nah, salah satu alternatif yang bisa dimanfaatkan di Indonesia adalah pembuatan bioenergi. Nah, pada skripsi kami membuat bioenergi dalam bentuk biodiesel dari mikroalga Botrytis browni yang nantinya akan menjadi energi baru dan juga terbarukan. Di sini kenapa kami menggunakan mikroalga dikarenakan Indonesia merupakan negara maritim yang artinya negara dengan kepulauan dan juga perairan yang sangat luas. Nah, menurut data KKP ataupun Kementerian Kelautan dan juga Perikanan pada tahun 2019 merilis bahwa kelautan di Indonesia itu mencapai 6,2 juta kilometer persegi. Yang perairan ini merupakan sumber pertumbuhan dari mikroalga. Salah satunya adalah mikroalga Botrytis browni. Nah, di sini kenapa kami menggunakan mikroalga B. browni? Dikarenakan B. browni itu memiliki kandungan 75% minyak dari berat kering mikroalga tersebut. Nah, kemudian energi dengan bahan baku mikroalga juga memiliki emisi gas CO2 lebih rendah dibandingkan emisi gas energi fosil. Tujuan dari skripsi kami yang pertama adalah mengetahui proses pembuatan biodiesel melalui metode Stock Extraction and Esterification. Lalu yang kedua adalah mengetahui pengaruh pH pada biomasa terhadap hasil produksi biodiesel. Dan yang ketiga adalah mengetahui pengaruh rasio lautan metoksid dengan minyak nabati alga terhadap optimalisasi hasil biodiesel. Dan metode penelitian kami yang pertama adalah kultivasi. Kultivasi di sini menggunakan 4 variabel yang mana yang pertama adalah sinar matahari, yang kedua adalah sinar lampu, dan yang ketiga adalah udara, dan yang keempat adalah CO2. Lalu dari kultivasi tersebut akan dihasilkan biomasa, yang mana biomasa tersebut akan dilakukan sortasi. Dan setelah dilakukannya sortasi, maka akan dilakukan destilasi sehingga menghasilkan minyak mikroalga. Minyak mikroalga tersebut akan dilakukan uji FFA awal, yang mana minyak tersebut akan diambil 2 gram, lalu ditambahkan dengan metanol 99% sebanyak 50 mili, dan ditambahkan indikator PP, dan dititrasi dengan NaOH dengan konsentrasi 0,1 normal. Dan dihasilkan larutan tersebut berwarna orange kemerahan dan dilakukan perhitungan FFA. Selanjutnya adalah tahap esterifikasi. Tahap esterifikasi ini kami mengambil minyak sebanyak 10 gram, kemudian kami tambahkan dengan metanol dan juga HCl, kemudian kami masukkan ke dalam labu ekstran dan didapatkan minyak mikroalga. Kemudian dari tahap esterifikasi selanjutnya ke tahap transesterifikasi, minyak kami ambil 10 gram, kami tambahkan metanol 99% dan juga HCl sebagai katalis sebesar 99% dari berat minyak tersebut. Kemudian kami masukkan ke dalam labu ekstran dan nantinya akan kami pisahkan antara metil ester dan gliserol dengan alat corong pemisah. Kemudian
tahapan pengujian akan kami uji FFA ataupun kandungan free fatty acidnya, dan kami uji dengan uji GCMS. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan sementara kami, proses kultivasi yang pertama, kultivasi menggunakan pencahayaan lampu menunjukkan bahwa kultivasi pada metode indoor dan didukung dengan lampu LED dengan besar luxnya sekitar 120 sampai 150 lux dapat berkembang dengan baik, yang menunjukkan bahwa bertumbuhnya jumlah sel dan juga kepekatan yang semakin meningkat hingga hari ke-7. Selanjutnya, kultivasi menggunakan pencahayaan semi outdoor menunjukkan bahwa kultivasi pada metode semi outdoor menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan menggunakan lampu LED. Karena secara kuantitatif menunjukkan kepekatan yang semakin pekat dari mikroalga tersebut dan juga meningkat hingga mencapai hari ke-10. Ya, selanjutnya di sini ada perbandingan kultivasi mikroalga dengan aerasi udara, yang mana terlihat dari beberapa candle tersebut didapatkan bahwa operasi yang paling baik digunakan dalam kultivasi mikroalga B. brownie dengan metode aerasi menggunakan udara didapatkan hasil optimal pada jurnal Cheng tahun 2019. Dan di grafik sebelahnya ada optimasi konsentrasi CO2 dengan salinitas didapatkan bahwa hasil biomasa yang paling tinggi pada jurnal Yaming 2010 sebesar 3,1 gram per liter dengan salinitas air laut murni dibandingkan dengan jurnal Paris pada tahun 2015 dengan salinitas lebih rendah karena ada penambahan air tawar. Lalu di grafik yang paling kanan yaitu optimasi konsentrasi CO2 tanpa salinitas, yang mana biomasa tertinggi adalah pada jurnal yang ditulis oleh Verina dengan biomasa sebesar 2,31 gram per liter. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan zat natrium hipoklorit sebanyak 2% yang berguna untuk mensterilkan fotobioreaktor sebagai tempat kultivasi tersebut. Lalu setelah hasil dari kultivasi tersebut akan dilakukan ekstraksi menggunakan soslet dan dihasilkan minyak hasil ekstraksi. Minyak hasil ekstraksi tersebut akan dilakukan destilasi, lalu didapatkan hasil seperti gambar tersebut, yang mana hasil tersebut akan diuji kadar FFA-nya dan dihasilkan sebesar 34% kadar FFA. Selanjutnya adalah kesimpulan sementara dari skripsi kami. Yang pertama adalah dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa kultivasi yang terbaik yaitu menggunakan metode semi outdoor dan juga di RSC menggunakan CO2 dengan jurnal yang dikemukakan oleh Yamin 2010. Kemudian hasil ekstraksi dan juga destilasi masih belum optimal dikarenakan kadar free fatty acidnya itu masih sebesar 34%. Lalu selanjutnya adalah kendala penelitian kami. Yang pertama adalah pada saat kultivasi masih banyak kontaminan pada kultur mikroalga. Lalu masih kurangnya alat fotobioreaktor ataupun bioreaktor dalam melakukan kultivasi mikroalga. Dan yang ketiga adalah hasil pemanenan biomasa mikroalga B. brownie kurang sempurna atau banyak kontaminan sehingga hasil ekstraksi yang didapatkan berwarna hitam. Rencana selanjutnya dari skripsi yang akan kami lakukan adalah yang pertama akan melanjutkan review jurnal terkait esterifikasi dan juga transesterifikasi. Kemudian kami juga akan membandingkan jurnal terkait ekstraksi yang telah kami lakukan. Dan juga kami akan melakukan pengujian biodiesel yang dihasilkan dari review jurnal. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Eko Wahyudi dan rekan saya Muhammad Hafid Haryanto. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan poster skripsi ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.